apa kesibukan Iis selama pandemi ini? Setiap hari ya tetap ngurusin keluarga, mikirin gimana ngelewati masa-masa sulit kayak gini ya. Open PO, jual-jual online, masak setiap pagi, bangun pagi-pagi sekitar jam 4.30 lewat gitu deh. Jadi udah mulai ke pasar, belanja segala macam, bawa pulang. Pagi itu beberes biasanya tuh ngejar jam orang minta diantar. Orang-orang minta diantar tuh kebanyakan lunch. Jadi sebelum lunch itu semua udah harus siap. Jadi sibuknya itu ya antara jam 6 sampai jam 11 lah. Itu jam-jam yang paling hektik gitu rasanya. Sepanjang pekerjaan itu kan kita sendiri. Terus otomatis juga kayak pressure banget. Pertama, pressure kita nyiapin bahan sendiri. Bawaan udah banyak. Terus udah gitu kita juga pressure time, waktu itu kita dikejar-kejar waktu banget gitu loh. Kalau ini nggak nyampe gimana ya, jadi bikin sendiri pun saya kayak cemas, sambil kerja pun sambil cemas, sambil mikirin ini makanan tepat waktu nggak sih diantarnya, ini kalau nggak kekejar gimana, harus minta maaf lagi sama orang, udah dikirim kita juga masih harus was-was, orang yang terima makanan kita itu komplain nggak ya. Jadi bener-bener ini jantung tuh kayak, kalau boleh dibilang tuh kayak berpacu banget gitu loh. Satu hari ada waktu untuk me time nggak? Ada me time sih, walaupun cuma sebentar, kayak ngecek game kayak gitu kan, nah, nerusin nonton drakor lah, kalau enggak ngechat sama temen kayak gitu-gitu. Me time-nya cukup nggak? Untuk saat ini ya oke lah, soalnya kan nggak bisa banyak yang bisa kita harapin dalam kondisi seperti ini, terutama juga karena keuangan tidak memungkinkan ke satu, terus keluar juga serem juga kan. Ya, untuk mengendalikan emosi biasanya. Salah satunya adalah nangis diam-diam, biasanya sambil mandi. Kalau enggak ngoceh-ngoceh ke temen, pelampiasan. Kalau enggak tuh itu bener-bener stres banget selama pandemik ini. Jadi ya biasa kalau lagi suka tiba-tiba marah, terutama sama anak-anak, dan mereka juga tahu sih, kelihatan kali dari muka pas lagi bete atau gimana. Jadi mereka juga kayak kelihatan ya, menurut saya sih mereka hati-hati juga. Sebelum pandemik ini si Mopi tuh ke rumah. Jadi si Mopi itu anjing pudel kecil kayak gitu kan, dia tuh lucu banget dan dia tuh kayak ngerti gitu si ownernya tuh lagi ngerasain apa. Jadi kalau lagi kesel, sedih dan segala macam itu pelukin dia sebentar aja gitu, enakan sih, itu ngebantu banget. Kalau dari pandemi nih memang perempuan jadi lebih rentan ya terkait gangguan psikologis, karena yang pertama biasanya terkait social economic disadvantage. Misalnya ibu rumah tangga nih yang kebutuhannya kurang, jadi akhirnya dia stres banget nih gimana caranya buat menuhin kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, akomodasi dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Solusinya kita mengekspresikan perasaan-perasaan, bisa dengan cara cerita sama orang lain, bisa dengan cara menulis, dan apapun yang bisa membuat kalian ngerasa nyaman sama diri kalian sendiri. Yang kedua, mengaplikasikan coping stress yang konstruktif, misalnya menghindari alkohol, rokok, self-harm yang mungkin bisa menyakiti diri kalian. Yang ketiga, tetap maintain healthy lifestyle, misalnya kalau misalkan bebannya terlalu berat memang, berhenti aja dulu, take a rest aja dulu. Kita nggak harus selalu produktif setiap waktu kok. Kita perlu sadari bahwa banyak hal yang ada di luar kontrol kita. Kita nggak tahu nih kapan pandemi akan berakhir, itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Jadi kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Kerjakan secukupnya dan semampunya kalian setiap harinya. Jadi nggak perlu untuk merasa sempurna setiap waktu. Karena balik lagi nggak ada manusia yang sempurna. Kalau kita sebagai sosok teman atau sahabat, bukan sebagai ibu rumah tangga itu sendiri, yang bisa dilakukan adalah untuk hadir secara utuh dan mendengarkan secara penuh. Nggak perlu ngasih solusi ketika memang mereka nggak membutuhkan itu. Kayaknya mereka cuma butuh didengarkan pada saat itu, kayak gitu.